Baik, diketahui di sini ada yang pertama ada reaksi 4NH3 plus 5O2 menjadi 4NO ditambah 6H2O. Reaksi kedua 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Yang ketiga ada 3NO2 ditambah H2O menjadi 2HNO3 plus NO. Jadi soal ini ada kaitannya dengan soal sebelumnya. Soalnya sama, cuma pertanyaannya yang beda. Dia minta zat pengoksidasi atau oksidator dan zat pereduksi atau reduktor pada reaksi redoks tersebut. Saya tuliskan dulu perubahan biloks yang terjadi. Baik, ini udah saya tuliskan perubahan biloks yang terjadi. Tapi yang non-Branly ini kita lihat dulu konsepnya sebelum saya jelaskan bagian atas yang sudah saya tuliskan. Untuk mengetahui oksidator dan reduktornya yang mana, kalian harus tahu dulu mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Nah, untuk oksidasi sendiri, oksidasi itu artinya reaksi kenaikan biloks. Biloks itu adalah muatan dari suatu atom. Oke, untuk reduksi itu artinya reaksi penurunan biloks. Nah, setelah ini baru kita tahu mana oksidator dan reduktor. Jadi oksidasi adalah yang mengalami reaksi oksidasi, berarti namanya reduktor. Sedangkan yang mengalami reduksi namanya oksidator. Kenapa begitu? Kok oksidasi bukannya oksidator sih? Bukan. Jadi artinya kalau reduktor itu berarti dia mereduksi zat lain sehingga dia sendiri itu mengalami oksidasi. Sedangkan oksidator berarti dia mengoksidasi zat lain, sedangkan dirinya sendiri itu mengalami reduksi. Sekarang kita bahas yang ke atas. Nah, ini sudah saya tuliskan, sudah lumayan jelas. Untuk yang pertama, N di sini plus 3, H sini plus 3, plus 1. Ingat, pada golongan 1A, golongan 1A, biloksnya itu plus 1. Terus kalau O kita pakai minus 2. Nah, oke, kita lanjut. Makanya di sini plus 1, di sini min 3. Kan NH3 itu sama dengan 0. Jadi gini. Saya tuliskan, saya jelasin sedikit-sedikit. NH3 sama dengan 0. Kenapa 0? Di sini nggak ada angkanya. Jadi anggapan atau asumsinya bahwa molekul senyawa NH3 memiliki muatan totalnya adalah 0. N ditambah 3H sama dengan 0. N ditambah 3 kali 1 sama dengan 0. N ditambah 3 sama dengan 0, dipindah ruas. Jadi sebenarnya soal ini udah dibahas di soal sebelumnya. Jadi kalian perhatikan di soal sebelumnya itu bagaimana cara kerja untuk menentukan perubahan senyawa biloks. Udah saya jelasin sedikit. Oke, untuk ini berarti min 3 itu menjadi plus 2. N yang sebelah kanan plus 2. Artinya dia mengalami kenaikan. Nah, untuk kenaikan, ingat kenaikan itu berarti dia reaksinya reaksi oksidasi. Untuk O2 sebagai atom bebas yang tidak ditemani oleh unsur lainnya, maka biloksnya sama dengan 0. 0 ke min 2 berarti dia mengalami penurunan. Berarti oksidasi reduksi. Bisa kita tentukan langsung. Berarti di reaksi yang pertama langsung kita tulis kesimpulannya aja ya, warna hijau. Berarti di reaksi pertama reduktornya yang mengalami oksidasi adalah NH3, sedangkan oksidatornya adalah O2. Sekarang kita jelasin lanjut untuk reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua 2NO tambah O2 menjadi 2NO2. Di sini yang berubah adalah N pada NO plus 2 menjadi plus 4. Dia mengalami kenaikan. Berarti dia oksidasi, O2-nya dari 0 menjadi min 2. Berarti dia penurunan. Sekarang kita tulis kesimpulannya lagi. Berarti 2 reduktor
adalah NO, oksidatornya adalah O. Oke, untuk reaksi yang terakhir, 3NO2 ditambah H2O menjadi 2HNO3 plus NO. Bilox yang berubah adalah N-nya plus 4 jadi plus 5, plus 4 juga jadi plus 2. Ini kan satu spesies mengalami dua reaksi sekaligus, reduksi dan oksidasi. Dia dikatakan reaksi autoredoks karena satu spesies bisa mengalami dua reaksi sekaligus. Jadi, baik reduktor, oksidator itu sama-sama unsur yang sama, yaitu NO2.